176. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ishak Nugroho MSc MPD. Jadi kita akan membahas 3 pembahasan di sini, yaitu yang pertama tentang pengertian metodologi studi Islam secara bahasa maupun istilah, yang kedua tentang 5 pondasi dibangunnya Islam, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang terakhir haji, dan membahas tentang hukum apabila seorang muslim tidak melaksanakan salah satu dari 5 pondasi tersebut. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang perjelasan dengan menggunakan dalil nakli maupun akli, yaitu alasan mengapa seseorang itu harus percaya terhadap Tuhan. Ya, kita akan membahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun istilah. Jadi metodologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang terdiri dari 2 kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti itu melewati, menempuh, melalui, dan hodos berarti cara atau jalan. Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh. Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam studi ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Apabila kata metode dibangun dengan kata logos, maknanya berubah. Logos berarti studi tentang atau teori tentang. Oleh karena itu, metodologi tidak lagi sekedar kumpulan cara yang sudah diterima, tetapi berupa kajian tentang metode. Jadi metodologi adalah ilmu tentang cara-cara atau langkah-langkah yang tepat untuk memahami dan menganalisis suatu penjelasan serta menerapkan caranya. Studi Islam merupakan istilah yang dipakai untuk kajian yang meneliti dan mendalami tentang Islam. Studi Islam dikenal juga dengan sebutan dirasah Islamiyah atau Islamic Studies. Secara terminologis, studi Islam adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memaknai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik menyangkut pokok-pokok ajaran Islam, sumber ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan manusia, baik di kalangan kaum muslimin maupun bukan muslim. Dengan demikian, metodologi studi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari seperangkat metode atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan kajian-kajian seputar studi Islam, baik secara normatif, filosofis, historis, komparatif, dan sebagainya. Metodologi studi Islam merupakan suatu kajian atas seperangkat konsep-konsep tentang paradigma, pendekatan, dan metode yang digunakan untuk mengkaji dan meneliti Islam sebagai objek studi. Pengkajian yang dilakukan terhadap Islam menggunakan prosedur-prosedur ilmiah sehingga menghasilkan pengetahuan yang komprehensif tentang Islam dengan cara yang cepat dan tepat. Yang kedua, kita akan membahas tentang Islam dibangun atas 5 pondasi, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan 5 pondasi tersebut seseorang muslim
Apakah masih bisa dikatakan muslim jika salah satu dari pondasi itu tidak terpenuhi? Jadi, setiap pondasi memiliki makna spiritual dan dampak sosial yang mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, syahadat. Syahadat ini menjadi pondasi paling utama dan pintu masuk ke dalam Islam. Seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Syahadat adalah komitmen tauhid dan pengakuan atas syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu sholat. Sholat adalah salah satu bentuk ibadah paling penting dalam Islam. Muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat melibatkan gerakan fisik dan doa kepada Allah SWT. Yang ketiga ada puasa. Puasa adalah ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, di mana umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan pengendalian diri. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk solidaritas sosial dalam Islam dan juga sebagai ibadah untuk membersihkan harta benda kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu haji. Haji adalah perjalanan ke kota suci Mekah yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Ini adalah salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah penting. Dan untuk menjawab yang apabila seorang muslim tidak melaksanakan salah satu dari 5 pondasi tersebut, apakah masih dikatakan muslim atau tidak? Jadi di sini itu kita melihat dari kondisi berbedanya. Yang pertama itu ada karena seseorang itu tidak mampu dan atau karena sengaja meninggalkan. Yang pertama kita akan membahas tentang apabila seseorang itu tidak memenuhi karena tidak mampu atau belum memenuhi syarat. Jika seseorang tidak memenuhi fondasi tersebut karena keterbatasan yang diakui oleh syariat, maka dia tetap seorang muslim yang sah dan tidak berdosa. Islam adalah agama yang realistis dan fleksibel dengan ada beberapa aturan dalam pondasi tersebut, misalnya dalam haji dan zakat. Kedua ibadah ini memiliki syarat yang mutlak, yaitu mampu dan mencapai batas minimal harta atau nisab dan haul untuk zakat. Jadi jika seseorang miskin atau sakit-sakitan sehingga tidak bisa haji atau zakat, kewajibannya itu bakalan gugur untuk dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya juga ada contoh yaitu puasa. Ketika seorang itu sakit, sakitnya itu sampai menahun, atau lansia yang lemah atau ibu hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa dan menggantikannya, namun menggantikannya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin atau mengqadha di hari lain puasa tersebut. Dan yang ketiga itu ada sholat. Sholat itu harus tetap dilakukan, namun ada keringanan atau rukhsah jika seseorang itu tidak bisa berdiri, seseorang itu boleh dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, seseorang itu boleh dengan melaksanakan sholat itu dengan berbaring. Yang kondisi selanjutnya itu apabila seseorang itu tidak terpenuhi karena sengaja meninggalkan. Jika seseorang secara fisik dan materi mampu tetapi sengaja mengabaikan fondasi tersebut, status keislamannya itu dilihat dari motif atau alasannya. Yang pertama itu meninggalkan karena mengingkari kewajibannya.
Jika seseorang tidak sholat, tidak puasa, atau menolak zakat karena menganggap ibadah tersebut tidak wajib atau sudah tidak relevan, maka para ulama sepakat bahwa status muslimnya itu gugur atau keluar dari Islam atau murtad. Mengingkari apa yang sudah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran berarti mendustakan agama itu sendiri. Yang kedua itu meninggalkan karena malas atau lalai. Jika dia melakukan sholat itu wajib, tetapi dia sering meninggalkannya karena malas, atau dia tahu puasa itu wajib tapi bolong-bolong karena tidak kuat menahan lapar, maka mayoritas ulama, khususnya itu mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, dia tetap dianggap sebagai muslim, tetapi statusnya adalah muslim yang berdosa besar atau fasik dan imannya itu cacat atau kurang sempurna. Dia wajib bertobat dan mengganti atau mengqadha ibadah yang ditinggalkannya. Dan ada juga sebagian ulama, khususnya itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini memberikan perhatian khusus pada ibadah sholat. Berdasarkan beberapa hadis, jika seseorang meninggalkan sholat secara total atau sama sekali tidak pernah sholat karena malas, dia dapat dihukum keluar dari Islam, karena sholat adalah batas pembeda yang paling tegas antara seorang muslim dan seorang non-muslim. Jadi kesimpulannya, untuk apabila seseorang itu tidak melaksanakan salah satu dari 5 pondasi itu, status keislamannya seseorang itu tidak langsung hilang hanya karena ia belum mampu melaksanakan haji ataupun zakat. Namun jika ia sengaja meruntuhkan tiang-tiang tersebut karena meremehkan atau malas, ia berada dalam bahaya atau dosa yang sangat besar, bahkan bisa mengancam keabsahan status muslimnya jika sampai pada tingkat mengabaikan sholat secara total atau mengingkari kewajiban. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan yang nomor 3, yaitu penjelasan dengan menggunakan dalil nakli dalil nakli tentang alasan mengapa seseorang itu harus percaya dengan Tuhan. Jawaban yang pertama tentang dalil nakli. Pertama itu tentang dalil nakli atau berdasarkan wahyu atau teks agama. Dalil nakli adalah argumen yang diambil langsung dari otoritas wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagi seorang muslim, dalil ini adalah kebenaran mutlak yang menjadi kompas utama keimanan. Al-Quran mengajak manusia melihat bukit keberadaan Tuhan melalui penciptaan alam semesta dan asal-usul dari mereka sendiri. Salah satunya itu ada di surat At-Tur ayat 35 sampai 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang logika manusia yang meragukan pencipta melalui ayat ini dengan bunyi seperti ini. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu pun yang menciptakan mereka, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran surat At-Tur ayat 35 sampai 36. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ayat ini memberikan pilihan logis yang tidak bisa dibantah. Mustahil alam semesta ada dengan sendirinya dan ketiadaan, dan mustahil pula makhluk terciptakan dirinya sendiri. Makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Maka secara nakli ayat ini menegaskan adanya sang pencipta dari alam semesta tersebut. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya yaitu dalil akli atau berdasarkan rasionalitas atau akal sehat. Islam adalah agama yang sangat menghargai akal. Dalil akli digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan kepada siapa saja, termasuk mereka yang belum menerima otoritas Al-Quran, dengan menggunakan logika berpikir yang objektif. Berikut ada beberapa argumen akal yang paling masyhur digunakan oleh para teologi muslim. Yang pertama itu ada dalil kausalitas atau sebab akibat. Prinsip dasar akal sehat menyatakan bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya, dan setiap perubahan pasti ada yang mengubahnya. Logikanya, sebuah meja tidak akan ada tanpa tukang kayu, sebuah lukisan tidak akan ada tanpa pelukis. Alam semesta yang begitu luas, kompleks, dan terstruktur ini adalah sebuah akibat. Kesimpulannya, secara akal mustahil alam ini adalah tanpa adanya sebab pertama atau the first cause yang memulai segalanya. Sebab pertama itulah yang kita sebut Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Yang dalil berikutnya itu dalil hudus atau kebaharuan alam. Argumen ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang berawal dan berakhir atau baru atau kontemporal pasti membutuhkan zat lain yang menciptakannya. Logikanya, sains modern seperti teori Big Bang sepakat bahwa alam semesta ini memiliki titik awal atau titik kekal abadi dan terus berkembang. Segala sesuatu yang memiliki titik awal pasti pernah atau tidak ada lalu menjadi ada. Kesimpulannya, sesuatu yang berubah dari tidak ada menjadi ada membutuhkan daya eksternal yang menggerakkannya. Zat yang menggerakkan ini haruslah bersifat kekal atau tidak berawal, yaitu Tuhan. Yang selanjutnya itu dalil nizam atau keteraturan dan desain alam. Jika Anda melihat sebuah jam tangan, akal akan langsung menyimpulkan bahwa jam itu dirancang oleh pembuat jam yang cerdas karena komponennya bergerak secara presisi. Logikanya, bumi berotasi pada porosnya dengan kecepatan yang pas. Jarak bumi dengan matahari tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Sistem ekologi, rantai makanan, hingga struktur DNA manusia berjalan dengan tingkat presisi yang luar biasa rumit. Kesimpulannya, keterangan yang sempurna ini mustahil lahir dari kebutuhan atau kekacauan. Akal sehat dipaksa mengakui adanya pencipta yang maha cerdas dan maha mengatur di balik desain alam seperti ini. Jadi, dalil akli atau akal berfungsi untuk membuka kesadaran logika manusia bahwa alam ini mustahil ada tanpa pencipta. Namun, akal memiliki keterbatasan untuk mengetahui siapa pencipta itu dan bagaimana cara menyembahnya. Disinilah dalil nakli atau wahyu hadir untuk menjawab keterbatasan tersebut, mengenalkan bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, serta menuntut manusia untuk beribadah dengan benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.